Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran jazilan wa ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lahu. La ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin jemaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajelis kembali. Semoga kita senantiasa dilimpah curahkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sore ini kita akan membahas jual beli dalam perspektif Al-Qur'an. Ya, hadirin, kalau kita membaca surah An-Nisa ayat 29, kita akan mendapati ada kata antara minkum gitu ya dalam jual beli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu sekalian makan harta di antara kalian dengan cara batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali jikalau itu adalah perniagaan jual beli yang saling kalian ridhai. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah itu amat penyayang terhadap kamu sekalian. Nah hadirin, catatan dalam ayat ini terkait dengan antara minkum, saling ridha. Ya, jadi saling ridha ini apakah semau gue gitu ya? Apakah semau-maunya seorang ketika berjual beli sehingga dianggap sah atau dianggap halal jual beli itu? Nah hadirin, kata antara minkum ini kita akan banyak bahas dalam hadis-hadis Nabi untuk bisa mempertegas dan memperjelas terkait dengan kata saling ridha itu. Karena saling ridha ini jikalau tidak dijelaskan, maka kemungkinan masyarakat ada sebagian di antara mereka yang menyimpang dari istilah antara minkum saling ridha, sehingga mereka mungkin semaunya gitu ya. Nah hadirin, baru-baru ini kita mendapati ada sebuah produk gitu ya. Produk ini jikalau kita kaji, dan MUI juga sudah mengkaji, maaf saya sebut jenisnya ya, kopi wine. Nah, jadi kopi ada tambahnya wine di situ ya. Ya, MUI tidak mengeluarkan sertifikat halal terkait kopi itu. Ya, jikalau kita kaji kopi ini memang syarat-syaratnya tidak ada masalah, karena memang ini hanya cita rasanya saja yang dibuat punya cita rasa yang mendekati wine itu ya, tapi tidak ada unsur alkoholnya. Ya, nah karena namanya menggunakan nama yang jelas haram, sehingga tidak bisa keluar dengan istilah halal. Jadi tidak bisa keluar sertifikat halal. Karena apa? Nama itu nanti bisa menjerumuskan. Nah hadirin, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok. Jadi kalau memberikan nama harus yang jelas gitu ya. Ketika barang ini dinyatakan halal, maka namanya pun juga harus aman. Jangan sampai menggunakan nama-nama yang ada kecenderungan terhadap yang haram gitu ya. Nanti suatu saat ketika orang kemudian menganggap wine itu halal, alasannya karena ada kopi wine yang halal. Disitulah berbahayanya, sehingga kata tarodin itu tidak bisa semau gue gitu ya. Tarodin tetap ada aturannya. Nah hadis-hadis Nabawi memberikan penjelasan terkait dengan antarodin saling ridha. Jadi sehingga umat itu tetap akan berhati-hati dan waspada, bukan asal suka, tapi tetap kembali pada standar syariat. Nah hadirin rahimakumullah, di hadis Rifa'ah bin Rafiq ini memberikan penjelasan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab. Nabi pernah ditanya usaha apa yang terbaik gitu ya. Atyab yang terbaik itu usaha apa? Maka Nabi menjawab, amal rajuli biyadi. Seorang ketika dia bekerja, dia berusaha dengan tangannya atau dengan usahanya. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli itu mabrur. Nah hadirin, kata mabrur ini tidak hanya pada haji, tidak hanya ada pada umrah, tapi kata mabrur ada pada jual beli.
Ya, jadi jual beli yang mabrur adalah jual beli yang sudah memenuhi standar syariat, dan diharapkan orang-orang yang mereka berjual beli mereka punya predikat mabrur. Ya, kenapa? Karena itu ibadah mereka. Jangan sampai mereka hanya mengejar mabrur ketika haji, mengejar mabrur ketika umrah, tapi di saat mereka berdagang, ketika mereka berjual beli, mereka wajib untuk mendapatkan predikat mabrur itu. Nah, jadi artinya masyarakat jangan hanya mengejar mabrur di satu sisi, tapi semua harus bisa mereka dapatkan, termasuk jual beli. Oleh karena jual beli ini kalau sudah menjadi ma'isyat seseorang, jikalau seorang sudah hidup mengandalkan dari jual beli itu, otomatis dia akan lebih sering berhadapan dengan jual beli dibandingkan ketika dia haji. Jadi haji hanya seumur hidup sekali kewajibannya, ya. Kalau seandainya dia ingin melakukan lagi juga tidak gampang di masa-masa seperti ini. Ada keterbatasan kuota di sana, gitu ya. Ya, jadi itu orang mengejar agar bisa mendapatkan kemabruran. Nah, di sisi lain jual beli yang setiap hari mungkin dijadikan oleh umat sebagai alat untuk mendapatkan rezeki, nah, harus mereka jaga bahwasanya mereka mesti mendapatkan kemabruran. Ya. Nah, ketika kita mendapati jual beli yang mabrur, maka syarat-syaratnya jelas sekali di situ, dan kemudian kata Antarodin sang ridho juga hadis-hadis memberikan penjelasan. Nah, hadirin kita ingat bahwasanya kedudukan hadis adalah untuk bisa menjadi bayan, menjelaskan Al-Quran, ya. Jadi apa yang kurang jelas di Al-Quran diperjelas oleh hadis-hadis Nabawi. Jikalau tidak ada dalam hadis, maka perkataan para sahabat bisa menjadi sebuah standar rujukan. Ya, nah karena kita masih mendapati ada hadis-hadis Nabawi, sehingga kita akan mengacu banyak terkait dengan antarodin minkum salirido, kita akan mengacu pada hadis-hadis ini. Nah, hadis yang pertama yang tadi telah kita sebut terkait dengan ayul kasbi atyab, ya, jadi usaha apa yang terbaik, itu tadi adalah amal rajul biyati, seorang ketika bekerja dengan tangannya, dengan usahanya, maka itu menjadi hal yang terbaik. Nah, karena sudah disebut menjadi hal yang terbaik, sehingga mereka mesti mengusahakan agar apa yang mereka lakukan mendapatkan predikat mabrur. Nah, pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal fathi di saat Fathu Makkah. Jadi Fathu Makkah ini terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Ya, wa bi Makkah, dan ketika itu berada di Makkah. Ya. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah di saat itu? Innallaha wa rasulahu harrama bi'al khamri. Ya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamr. Ya, jadi hadirin, khamr ketika dinyatakan haram berarti tidak hanya haram ketika diminum, tapi juga haram diperjualbelikan. Nah, ada sebagian masyarakat yang mereka menganggap bahwasanya khamr itu hanya haram ketika diminum saja, sehingga mereka tidak minum tapi mereka berjualan. Nah, di toko-tokonya dia berjualan tentang khamr di situ, ya, berbagai macam jenisnya. Jadi dia tidak minum, dia tidak makan, dia tidak mengkonsumsi jenis khamr itu, tapi ternyata jualan. Naudzubillah. Ya, jadi itu artinya jual beli yang tidak mabrur, karena barangnya haram, tidak mungkin akan diperjualbelikan, karena dia akan makan dari hasilnya. Jual beli yang diharamkan maka akan jatuh menjadi hal yang haram. Wal maitah, dan juga bangkai. Ya, jadi ketika Rasul mempertegas, memperjelas di saat Fathu Makkah ini, agar umat ingat bahwasanya yang Allah haramkan tidak hanya di saat mereka makan atau minum saja, tapi yang Allah haramkan adalah di saat mereka berjual beli juga termasuk yang haram jikalau jenisnya haram. Nah, wal maitah, bangkai. Nah, hadirin, mungkin orang-orang dulu tidak pernah membayangkan, ya, mungkinkah ada bangkai yang dijual? Bukankah bangkai itu dikubur, gitu ya? Tapi mungkinkah ada bangkai yang dijual? Ternyata dalam perkembangan sekarang ini ada bangkai-bangkai yang dijual, ya. Jadi membawa 100 ekor ayam, ya, yang 25 mati, gitu ya. Tapi ternyata ada yang beli dan dia juga mau menjualnya. Nah, hadirin, kalau kita bicara terkait dengan keberkahan,
maka keberkahan itu berawal dari hal yang halal. Jikalau haram maka akan berbahaya. Dan kita ingat, rizki yang telah Allah tetapkan itu tidak akan pernah salah alamat. Jadi kalau kita sudah berdoa pada Allah, Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah, tidak ada yang dapat menahan jikalau Engkau memberi, maka siapapun yang ingin menghalang rezeki orang tidak akan pernah bisa terhalang jikalau Allah ingin menyampaikan pada yang bersangkutan. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada orang yang mampu memberikan rezeki pada si fulan jikalau Allah menahan. Ya, jadi kalau Allah sudah menyatakan haram, maka itu akan berbahaya bagi kehidupan umat manusia. Jadi sehingga tidak ada di antara mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi mungkin ada orang yang merasa, sayang ya, ayam 100, ini 25 mati, ya, masa dibuang begitu saja, gitu ya. Ya. Nah, yang membeli dan yang menjual sama. Ya. Nah, hadirin, ya, jadi apapun yang akan dilakukan oleh pembeli ini, sekalipun dia tidak memakannya, tapi tetap belinya itu haram, ya, jual belinya haram. Kalau dikasih boleh, dikasihkan saja, boleh dihadiahkan, ya. Mungkin si fulan dia punya buaya, gitu ya, jadi sehingga bisa dikasih makan itu, gitu ya. Ya, tetapi kalau tidak, ternyata dimasak dan dijual, atau mungkin dimasak dan dimakan, na'udzubillah, ya. Ya, jadi mungkin ada orang yang mereka berat ketika memasak dan memakannya, tapi ada orang yang tidak berat ketika memasak dan menjualnya. Dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Begitu juga dengan orang yang membeli. Allah nanti akan menghisapnya dari manakah dia mendapatkan rezeki itu dan kemanakah dia distribusikan. Jadi jikalau membeli bangkai itu haram, maka dia tidak mungkin akan membelinya. Ya. Jadi sekalipun kalau kita bicara harga, Bapak Ibu, ya, ya pastilah lebih murah, ya, namanya juga bangkai, gitu ya. Tapi jika orang terpancing untuk membelinya, nah ini kan kemudian keimanannya dipertanyakan, gitu ya. Jadi yang namanya pasar gelap itu ternyata tidak hanya di zaman-zaman sekarang ini, tapi pasar gelap itu sudah ada pada pasar-pasar tradisional juga, pun di sana juga ada sisi-sisi gelapnya. Ya, jadi ada yang bangkai-bangkai di situ ternyata ada yang siap untuk menampungnya, ya. Nah, ini tentu amat sangat berbahaya dalam kehidupan kita ini, dan tugas kita semua adalah saling mengingatkan. Berikutnya wal khinzir, Rasul memastikan bahwasanya jual beli khinzir itu babi juga jelas haram, ya. Jadi sekalipun di Al-Quran kita mendapati jenis-jenis ini itu Allah haramkan untuk dimakan, diharamkan untuk diminum, ya. Tapi Rasul mempertegas di sini bahwasanya jual belinya pun juga haram. Jadi jangan sampai seorang muslim dia tidak makan babi, tapi dia ternak babi untuk diperjualbelikan. Ya, jadi kalau dia paham terhadap syariat, ya dia akan ternak kambing, dia akan ternak domba, dia akan ternak ayam, dia akan ternak yang halal-halal, ya. Jadi dia tidak mungkin akan ternak yang haram, karena sudah jelas keharamannya, dia tidak mungkin akan memperjualbelikan itu. Ya. Berikutnya wal asnam, asnam ini patung, ya. Nah, hadirin, patung-patung ini kenapa tidak boleh diperjualbelikan, ya? Ya, karena patung ini kan haram untuk disembah, sehingga memperjualbelikannya juga akan jadi haram. Nah, bagaimanakah jika ada orang-orang tertentu yang mereka menganggap bahwasanya kami kan tidak mungkin menyembahnya, tidak mungkinlah kami menyembah patung. Nah, hadirin, kita bisa baca sejarah. Rata-rata orang-orang dahulu yang mereka menyembah patung, yang mereka menyembah berhala-berhala, itu semua berawal dari ketika mereka bebas berjual beli patung, mereka bebas membuat patung. Nah, di masa-masa orang-orang yang membuat itu memang tidak ada sesembahan terhadap patung-patung itu, tapi ternyata generasi berikutnya melakukan sesembahan terhadap itu. Kita ambil contoh Lata, Uzza dan Manat, ya. Lata, Uzza dan Manatnya adalah wanita-wanita solehah di zamannya. Kalau ada orang yang punya hajat tertentu, mereka seringkali minta doa pada Lata, Uzza dan Manat ini, gitu ya. Dan itu termasuk yang dibolehkan, ya. Sebagaimana ketika kita minta doa pada kawan kita, pada saudara kita, ketika kita punya hajat tertentu yang akan diberikan kelancaran dan sebagainya.
Nah, ketika Lata, Uzza dan Manat yang meninggal, maka kemudian mereka datang ke kuburannya, mereka meminta, gitu ya. Nah, ketika mereka meminta pada orang yang telah meninggal ini juga sudah jatuh haram, tapi tetap dilakukan. Jadi ada penyimpangan yang tidak mereka sadari. Jadi dulu ketika hidup boleh-boleh saja, tapi ketika sudah meninggal kan tidak. Ya, jadi kita ambil contoh Rasulullah adalah manusia terbaik ya. Biasanya umat Muhammad radhiyallahu itu seringkali bertawasul dengan Rasulullah. Tapi ketika Rasul sudah wafat, maka Umar bin Khattab tidak lagi bertawasul pada Rasul, tapi mengalihkan tawasulnya pada paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib ya, orang yang terdekat dengan Rasulullah yang masih hidup. Ya, ya jadi Rasul saja Umar sudah tidak lagi bertawasul karena Rasul sudah wafat ya. Nah, apalagi bertawasul pada yang lainnya. Nah, ini kembali pada kasus Lata, Uzza dan Manat. Mereka setiap kali punya hajat merasa berat ketika mesti datang ke kuburannya, sehingga mereka membuat patung-patung itu. Alasannya liqoribuna ilallahi zulfa, sekedar untuk mendekatkan saja. Nah, generasi berikutnya ternyata menyembah itu, gitu ya. Ya, jadi mereka menyembahnya. Jadi siapa yang menjamin bahwasanya patung-patung itu nanti tidak disembah? Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Jadi ketika Rasul sudah menyatakan haram, berarti seorang seniman mereka bisa beralih pada yang lain, gitu ya. Tidak pada patung-patung itu, tidak pada arca-arca itu, tapi bisa ambil alih dalam hal yang lainnya. Dan insya Allah masih banyak ya kreativitas yang bisa dilakukan di luar hal-hal yang memang sudah dilarang dalam syariat. Nah, berikutnya faqila ya Rasulullah, ketika ditanyakan wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah fa innaha tutla biyasufun ya Rasulullah, apakah engkau tahu terkait dengan syuhum, ini lemak, yang lemak dari bangkai ya. Jadi lemak dari bangkai ini bisa digunakan untuk telabiyah sufun, bisa digunakan untuk mengecat kapal-kapal. Waktu dahanu bihal julud, bisa juga digunakan untuk mengamankan kulit-kulit, gitu ya. Ya, jadi semacam jenis-jenis pernis ya, yang di situ untuk bisa menutup kayu-kayu atau kapal, atau di situ kulit juga bisa digunakan ya. Wa yastasbihu bihan nas, dan orang-orang banyak yang menggunakan itu. Faqul, maka Nabi mengatakan la huwa haram, itu haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik qatalallahu al-yahud ya. Allah menghancurkan orang-orang Yahudi. Innallaha ta'ala lamma harrama 'alaihim syuhumahuma jamalu. Ya, ketika Allah telah mengharamkan syuhum, ini adalah lemak itu diharamkan oleh Allah pada mereka, maka jamalu, mereka merusaknya, maksudnya mereka membuat dalam bentuk lain, dijadikan dalam bentuk lain. Tsumma ba'uhu fa'akalu tsamanah, kemudian mereka menjualnya dan mereka makan dari hasilnya. Ya, nah hadirin, kalau ada sebutan mereka dihancurkan oleh Allah, berarti memang itu bukan mereka dihancurkan secara fisik, gitu ya, tapi keimanan mereka hancur karena itu. Artinya seorang gampang melakukan pelanggaran-pelanggaran di saat mereka sudah tidak taat, tidak disiplin terhadap aturan-aturan syariat. Ya, jadi kalau sudah jelas haram, maka seorang yang beriman akan menghindarinya. Jadi tidak akan beralibi dan juga tidak akan berusaha untuk bisa mencari alasan, gitu ya. Nah, kalau di sini mereka meramunya, gitu ya. Jadi sehingga nanti sebutannya bukan sebutan syukum lagi, bukan sebutan lemak lagi, tapi sudah ada sebutan jenis yang lainnya. Nah, itu ngakalin, gitu ya. Jadi ngakalin bagaimanakah agar tidak disebut dengan sebutan yang sudah dinyatakan keharamannya. Nah, muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Jadi untuk jenis-jenis atau sesuatu yang haram, maka seorang ketika merubahnya menjadi jenis yang lainnya, maka jenis yang lainnya itu tetap akan jadi haram. Jadi tidak menjadi halal ketika dirubah namanya, gitu ya. Kalau hanya berubah nama, maka dia tetap akan dinyatakan haram. Ya, nah hadirin, kalau misalkan kita mendapati ada kalau
brem itu dibuat dari nira yang masih halal gitu ya. Nah, berarti akan jatuh halal. Tapi kalau dia dibuat dari tuak yang sudah dinyatakan haram, maka jatuhnya akan jadi haram sekalipun sama-sama namanya brem gitu ya. Nah, karena bahannya berbeda. Atau mungkin kita mendapati ada cuka gitu ya. Cuka yang dia dibuat dari bahan yang halal berarti dia tetap halal adanya. Tapi kan ada yang dibuat dari jenis yang haram, maka dia juga akan jatuh haram sekalipun dia berubah dan punya nama yang sama dengan yang halal. Ya. Nah, berikutnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza talafal mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinah. Ya, ini penjelasan terkait transaksi di saat seorang pembeli dan penjual itu mungkin lupa gitu ya. Ya, sehingga mereka berselisih. Ya, nah, ketika pembelinya merasa sudah bayar, kemudian penjualnya merasa pembeli belum bayar. Ya. Nah, siapakah yang akan dipegang ucapannya? Karena ini kalau tidak ditetapkan dalam syariat nanti bisa berantem gitu ya. Ya, jadi sehingga syariat memperlakukan ketetapan hukum. Kata Rasulullah, fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah. Maka yang akan dijadikan pegangan adalah ucapan pedagangnya, ucapan penjualnya. Kalau penjual mengatakan belum, berarti belum. Kalau penjual mengatakan sudah, berarti sudah. Ya, jadi ternyata Rasul memberikan ini pada pedagangnya, pada penjualnya, tidak pada pembeli gitu ya. Nah, bagaimanakah jikalau di mata Allah ternyata pembelinya sudah benar-benar membayar dan ternyata pedagang yang menipu? Itu berarti kasus gitu ya. Nah, itu kasuistik yang tentunya tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Ya, jadi karena standar syariat telah dinyatakan bahwasanya di saat ada perselisihan antara penjual dengan pembeli, maka yang dipegang adalah ucapan penjual. Ya, jadi itu di luar penjual yang suka tipu-tipu ya hadirin ya. Ya, jadi ini ketetapan umum di saat terjadi perselisihan. Ya. Rawal khamsah, hadis yang 5 wa sahih Hakim, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim. Ya, jadi boleh jadi ada seorang yang membeli sesuatu, apakah dia sudah bayar atau belum nggak tahu ya. Nah, tapi tiba-tiba berselisih ya. Nah, pembelinya mengatakan sudah bayar, ya, penjualnya mengatakan belum. Ya, dan itu tetapnya dipegang adalah ucapan penjual. Ya, berikutnya dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamani al-kalb. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an thamanil kalb. Ya, ini jual beli anjing. Ya, jadi sekalipun seorang tahu anjing itu liurnya saja najis gitu ya, dia tidak mungkin akan menyembelih anjing, dia tidak mungkin akan memakannya. Tapi jikalau dia jual beli maka jelas haram hukumnya. Nah, hadirin, di sini jual beli anjing itu disejajarkan dalam hadis ini sama dengan mahjiril baghi. Nah, mahjiril baghi ini ongkos ongkos prostitusi gitu ya. Ya, jadi itu tadi dunia hitam itu ya. Ya, jadi yang dikeluarkan oleh seseorang haram, yang menerima juga jelas haram ya. Ya, kemudian wa khulwanil kahin, begitu juga dengan membayar ongkos untuk kahin dukun juga sama. Ya, jadi tiga ini disejajarkan. Ya, jadi kalau ada muslim yang mereka tidak hanya berbuat syirik, tapi mereka juga membayar ongkos pada dukun, berbahaya gitu ya, berbahaya. Jadi sejajar itu, jadi hasil jual beli anjing haram, hasil dari prostitusi haram, hasil dari perdukunan haram. Berarti yang mendapatkan dan yang membayar pun sama. Jadi ini tidak hanya dikaitkan dengan yang menerima saja, tapi dikaitkan juga dengan yang memberikan ongkos, itu tentu akan sama. Ya. Muttafaqun alaih, hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi di sini berarti penjual dan pembelinya sama-sama terjatuh dalam hal yang haram. Ya, nah hadirin, mungkinkah ada orang yang kembali pada ayat 29 di surah An-Nisa tadi yang kemudian menganggap begini, kalau di Al-Quran kan yang penting kan saling tarodin, yang penting saling suka, gitu ya. Ini sudah saling suka kok, gitu ya.
Nah, itu yang kita khawatir diplesetkan gitu ya. Jadi sehingga antarodin ini harus diperjelas. Hadis-hadis Nabi memberikan penjelasan terkait itu. Jadi dengan kata suka ini tadi tidak bisa semau gue, tapi tetap ada aturan di situ ya. Ya, jadi kalau ditanya orang yang membeli anjing dan yang menjualnya, apakah sama-sama ridho, sama-sama suka? Mungkin mereka mengatakan sama-sama suka, sama-sama ridho, tapi kan melanggar prinsip syariat gitu ya. Yang berzina pun juga begitu. Mungkin ketika ditanya dua-duanya merasa saling ridho, tapi kan itu pelanggaran dalam syariat. Jadi antarodin saling ridho bukan semau-maunya, tapi tetap aturannya jelas adanya. Ya, nah hadis-hadis ini tentunya untuk mempertegas agar ayat itu tidak disimpangkan oleh orang-orang jahat ya. Jadi ada orang-orang yang niat jahat ya terhadap Islam, jadi sehingga mereka mungkin memutarbalikkan fakta dengan alasan oh ada dalilnya ya. Yang penting kan saling ridho. Nah itu harus dijadikan pegang oleh kita, ada catatan di sana bahwasanya bukan semau-maunya tapi tetap kembali pada aturan syariat. Nah, berikutnya pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu menjelaskan annahu kana ala jamin lahu qud'iyya. Ya, nah ini menceritakan hal yang agak sedikit lucu ya. Jadi Rasul bercanda dengan Jabir bin Abdullah. Nah, apa candanya ini? Nah, Jabir tidak tahu kalau Rasul bercanda ya. Jadi Jabir ini ceritanya punya unta, yang untanya ini sudah kalau pada kendaraan butut gitu ya. Nah, dia sudah tidak mampu berjalan gitu ya. Jadi buat apa ada unta di situ kalau ternyata tidak bisa dikendarai, tidak bisa dipakai untuk membawa barang-barang ya. Ya, kemudian qata'nya fa'arada'an yusayyibah. Nah, kemudian ingin dibuang saja gitu ya. Nah, daripada ngerepotin kendaraannya, nah, tidak bisa dipakai ya, mau dibuang saja. Ya, qala falahikoni Nabi, kemudian aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ali wa darabahu, kemudian Nabi mendoakanku dan memukul unta itu, bukan pukulan kasar tapi pukulan sayang ya, dengan binatang. Fasara sayran lam yasil mithla, ternyata untaku bisa lari tidak seperti biasanya. Dia belum pernah lari seperti itu setelah didoakan dan dipukul oleh Rasulullah. Faqol, nah Rasul mencandainya ya, bi'ni bi'uqiyah, jualah padaku satu uqiyah. Nah, Rasul ingin mengetes ya. Tadinya kan pengen dibuang Pak ya, pengen dibuang. Nah, ketika dia sudah bisa berjalan lagi, apakah ingin membuangnya? Nah, jangan ingin membuangnya, dibeli saja nggak boleh. Gitu ya. Jadi Rasul ingin membelinya bi'uqiyah, ternyata katanya kultula, tidak ya Rasulullah, saya tidak ingin menjual. Gitu ya. Ya, tsumma qala, Nabi mengatakan bi'ni, juallah padaku. Ya. Fabi itu kemudian aku menjualnya berukiah dengan satu ukiah. Washtaratu humlanahu ila ahli, tapi aku mensyaratkan agar unta itu dibawa ke keluargaku dulu. Ya, ya agar keluarganya melihat, gitu ya. Nah, falamma balagtu ataituhu bil jamal, ya, fanaqati thamana. Nah, ketika sampai di tempatku, maka Nabi membayar satu ukiah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Tsumma raja'tu fa arsala fi athari faqal. Ya. Nah, kemudian aku kembali ya, ini tadi untanya sudah diberi pada Rasulullah ya. Nah, Rasulullah tersenyum ya, kata Rasul, ataroni ma kastuki li akhudha jamala. Apakah engkau mengira aku ingin mengambil untamu ini? Ya, khud jamalaka wa dirhimaka fa huwa. Ambil untamu ini dan dirham tadi hadiah untukmu. Jadi Rasul memberikan hadiah dirham tadi, ukiah tadi dihadiahkan ya. Jadi Rasul tidak ingin tidak niat membeli, tapi mencandai gitu ya. Ya tadinya mau buang barang, ketika barang itu bisa kembali seperti biasanya, ternyata dibeli pun tidak boleh gitu ya. Ya, jadi sehingga yang bersangkutan ini mendapatkan banyak keberkahan ya. Jadi untanya bisa berjalan lagi dan lebih baik dibandingkan sebelum-sebelumnya, dan juga mendapatkan hadiah satu uqiyah dari Rasulullah. Muttafaqun alaih, hadis dari Bukhari dan Muslim, wa hadza siyaqul Muslim, dan ini dari Imam Muslim lafadznya. Nah, hadirin, ini kita dapati ada transaksi ini. Rasul memberikan contoh bahwasanya orang itu tidak boleh dipaksa untuk menjual barangnya ya. Jadi mungkin ada orang yang
misalkan begini ya, memperbaiki barang orang lain, nah, setelah jadi dipaksa untuk dibeli. Ya udah aku beli saja daripada tadi mau kamu buang ya. Nah, kalau yang bersangkutan tidak ingin menjualnya, berarti tidak boleh dipaksa untuk menjual. Nah, ini pelajaran dari Rasulullah ya. Rasul tidak memaksanya, Rasul bahkan memberikan hadiah. Karena memaksa itu tidak baik gitu ya. Masa mau beli barang kok maksa gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita dapati ada orang-orang tertentu dipaksa membeli atau dipaksa menjual, nah itu berarti tidak sesuai dengan syariat ya. Ya, jadi nawar barang di situ, kalau menyentuh berarti membeli. Ada aturan begitu ya. Kalau menjatuhkan ya mungkin bertanggung jawab ya hadirin ya. Tapi kalau menyentuh membeli, nah itu kejam sekali gitu ya. Ya, orang menyentuh saja dianggap membeli. Ya. Ya, nah hadis ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Jadi seorang tidak boleh memaksa pada orang lain untuk menjual barangnya, dan kita pun juga tidak biasa memaksa untuk membeli barang orang lain. Jikalau yang bersangkutan tidak ridho untuk menjual, maka tidak boleh dibeli. Ya. Nah, kasus jual beli paksa-paksa di zaman sekarang juga tidak sedikit, gitu ya. Makanya di masa Khattab kita pernah mendapati ada gubernur Mesir ketika itu yang diingatkan dengan cara dikirimi tulang yang dikasih garis lurus dengan pedang beliau ya. Nah, ada apa? Ada informasi terkait dengan rumah orang Yahudi yang sudah reot itu mau digusur gitu ya. Nah, kalau digusurnya bukan hanya digusur tanpa imbalan ya penggusuran tentunya dengan imbalan di sana. Ya, jadi bukan ganti rugi tapi ganti untung lah yang diberikan padanya. Tapi yang bersangkutan tidak ingin menjualnya gitu ya. Ya, jadi sehingga Umar bin Khattab memberikan peringatan terkait dengan itu. Ya, jadi seorang ketika tidak mau, ya tidak bisa dipaksa-paksa. Ya, nah ini hadis Jabir bin Abdullah ini juga memberikan penjelasan terkait dengan itu. Jadi jangan sampai kita membeli dengan memaksa orang itu untuk menjualnya, atau kita memaksa pembeli untuk membeli barang kita. Ya, jadi kalau mereka tidak ingin, ya tidak usah. Nah, berikutnya wa anhu dari Jabir bin Abdullah juga menjelaskan atakurujulun minna amdan. Ya, ada seorang laki-laki yang memerdekakan budaknya. Lahu andubur walam yakun lahu malun khairuh, tapi dia tidak punya harta yang lainnya kecuali itu. Fada'a bihin Nabi, kemudian Nabi memanggilnya, faba'ahu, kemudian budak itu dijual. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Nah, hadirin, hadis ini jangan kita pandang budaknya gitu ya. Ya, karena perbudakan di saat itu, di saat belum hilang perbudakan dari muka bumi ini, ya memang budak-budak di saat itu dianggap seperti barang gitu ya. Jadi kalau dia punya emas, mau dilempengin emasnya, itu haknya. Kalau emasnya hilang, ketahuan si fulan pemiliknya, akan dikembalikan pada pemiliknya. Nah, budak juga begitu. Dia mau disiksa, mau apa, tidak ada orang yang berani menolong karena itu barangnya gitu ya. Kalau seandainya budak ini lari gitu ya, ketemu orang, kemudian dikembalikan pada pemiliknya. Bahkan ketika ketemu penguasa pun akan dikembalikan pada pemiliknya. Ya, jadi memang kebiadaban di saat itu sudah luar biasa gitu ya. Jadi sehingga budak-budak itu tidak bisa mereka melapor pada penguasa, kami disiksa oleh majikan kami. Tidak ada, karena itu dianggap barang gitu ya. Jadi kalau kita membaca hadis ini, kita jangan melihat budaknya, tapi kita melihat dia di saat itu dianggap sebagai barang. Jadi ceritanya begini, ada seorang yang dia itu ingin melepaskan budaknya. Jadi ini bahasanya atakorojulun, ini dia memerdekakannya gitu ya. Ya, tapi dia tidak punya harta lain kecuali itu. Nah, sehingga kemudian dia dipanggil oleh Rasul dan kemudian dijualah itu. Muttafaqun alaih, hadis dan Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, dia itu punya hutang. Ya, dia punya hutang. Ya, jadi sehingga dia ini melepaskan aset satu-satunya yang dia miliki, ya, tanpa membayar hutangnya. Jadi sehingga kemudian dijual budak itu untuk bayar hutangnya. Nah, hadirin, tadi kita jangan lihat budaknya, tapi kita lihat
tadi itu adalah asetnya gitu ya. Ya, karena nanti kalau kita membahas terkait dengan perbudakan, tentunya ada sesi tersendiri di situ ya. Jadi kalau hadis ini dimasukkan dalam bab jual beli ya, karena memang di saat itu budak dianggap sebagai barang. Jadi sehingga ini nanti kita bisa kiaskan dengan barang yang dimiliki oleh seseorang ya. Nah, jadi misalkan begini, ada orang punya emas gitu ya, punya emas 1 ons ya, dan dia tidak punya aset lain kecuali itu. Nah, ternyata 1 ons ini mau dihibahkan. Dia nggak punya apa-apa, rumah nggak punya, apa-apa nggak punya, gitu ya. Dia nggak punya yang lainnya. Nah, tindakan yang seperti itu Islam tidak mengizinkan. Ya. Jadi kalau dia punya satu-satunya rumah, maka rumahnya ini tidak bisa kemudian dihibahkan dan kemudian digemis, gitu ya. Atau dia tinggal di bawah jembatan. Ya, jadi Islam tidak mengizinkan itu. Jadi kita ingat yang bersangkutan tadi dipanggil oleh Rasulullah, dijual aset itu dan digunakan untuk melunasi hutangnya. Ya, jadi jangan sampai ada orang punya hutang, tapi kemudian dia menghibahkan asetnya dan tidak mampu membayar hutang karena itu. Ya, nah, hadirin kita ingat bahwasanya satu-satunya yang akan menjadi ganjalan seseorang di yaumil akhir adalah di saat mereka punya hutang. Itu juga termasuk akan menghalangi syuhada ya. Jadi orang-orang yang syahid di medan perang itu semua dosa mereka diampunkan oleh Allah. Kalau mereka pernah berbuat syirik, Allah ampunkan itu kecuali hutang. Jadi kalau dia punya hutang, maka dia tidak langsung tapi tetap ada proses gitu ya. Jadi syahid kan tidak ada hisab yang mereka langsung masuk surga. Tapi kalau punya hutang dia tetap akan tertahan. Makanya Rasulullah itu pernah batal mensolati jenazah ketika diketahui yang bersangkutan punya hutang. Nah, hadirin, dari manakah diketahui kalau si fulan itu punya hutang? Ya, itulah baiknya para sahabat ya. Para sahabat itu kalau hutang piutang mereka disiplin menggunakan ayat 282 di Al-Baqarah. Ya, jadi sehingga ada saksi di sana. Dan informasi itu, saksi itu tentu untuk menyelamatkan seseorang ya. Bisa dibayangkan jika dia hutang sesuatu tapi tidak ada yang tahu. Bagaimanakah informasi itu akan sampai pada orang-orang yang hidup ya, kalau ternyata dia tidak pernah ada saksi di sana dalam hutang piutangnya. Jadi 282 itu akan dipegang oleh kaum muslimin sehingga mereka akan bisa terselamatkan ya. Ya, jadi harus ada catatan di sana, ada batas waktu dan juga ada saksi. Nah, ayat 282 di Al-Baqarah ini seringkali digunakan untuk lembaga-lembaga resmi. Tapi kalau antar individu rata-rata tidak pakai. Alasannya sungkan gitu ya. Alasannya tidak enak, masa dengan kawan kok pakai begitu gitu ya. Ya, padahal ayat itu bukan untuk lembaga-lembaga resmi saja gitu ya, tapi untuk semuanya. Antar individu juga sama. Jadi kalau hutang piutang berarti harus ada batas waktu, ada catatan, ada saksi, itu bentuk tanggung jawab, dan ketika terjadi sesuatu maka akan terinformasikan itu dan insya Allah bisa menyelamatkannya. Jadi jenazah itu kemudian karena diketahui punya hutang sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas siap menanggung hutangnya. Nah, ketika ada yang siap menanggung hutangnya maka Rasul mensolatinya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kita perlu catat bukan kerabatnya, itu orang lainnya. Jadi tidak ada hubungan kekerabatan dengan jenazah, tapi karena ingin menyelamatkan saudaranya sehingga itu dilakukan. Ya, nah itu bisa dibayangkan jikalau jenazah ini ketika masih hidup, misalkan dia tidak memegang prinsip 282 di Al-Baqarah, nah, mungkin dia sulit diselamatkan karena tidak ada yang tahu gitu ya, dia punya hutang pada siapa gitu. Ya, jadi hutang itu sekalipun kecil tapi tetap harus disiplin ya, karena dia akan menghalangi seseorang. Apapun kebaikan seseorang itu maka tetap menjadi penghalang. Bisa dibayangkan oleh kita, syuhada saja masih terhalang di saat mereka punya hutang ya. Nah, karena itulah kemudian Rasul sampai menjual aset orang itu untuk membayar hutangnya ya, karena agar dia terselamatkan ya.
Ya, jadi konsep-konsep seperti ini Muslim mesti berpegang teguh, jangan sampai mereka ditipu, tertipu oleh oknum-oknum tertentu gitu ya. Nah, jadi sudah tidak punya apa-apa gitu ya. Nah, tinggal punya rumah satu-satunya, ternyata disuruh menjual dan disedekahkan semua. Ya, jadi itu menyalahi aturan syariat ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi orang ini tadi bahkan dipanggil oleh Rasulullah, disuruh untuk menjualnya dan digunakan untuk membayar hutangnya. Ya, sudah bisa. Yang satu lagi ya. Nah, kita satu lagi hadis yang terakhir. Insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, wa an Maimunah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Maimunah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna faratan waqa'at fi samnin. Ya, ada seekor tikus yang mati dan dia ternyata ada di samin. Ya, famatat fi fasuilan Nabi, kemudian ditanyakan pada Nabi anha faqal alquha wa ma haulaha wa qulu. Ya, buanglah yang ada di sekitarnya, kemudian yang lainnya boleh dikonsumsi. Rawal Bukhari, hadis dari Imam Bukhari. Wa zada Ahmad, Imam Ahmad menambahkan, dan Imam Nasai, fi samnin jamin, jikalau itu saminnya padat. Ya, jikalau saminnya padat ya, maka yang terkena bangkai tikus dan di sekitarnya saja yang dibuang, yang lainnya bisa diselamatkan ya. Nah, bagaimanakah jikalau saminnya cair? Nah, dijelaskan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waqa'atil faratu fis sam, jikalau ada tikus yang dia ada di samin gitu ya. Fa in kana jamidan, jikalau samin itu padat, fa alquha ma haulaha, maka buanglah yang terkena tikus tadi dan di sekitarnya ya. Wa in kana mayan fala taqrabu, tapi jikalau cair maka jangan engkau mendekatinya sama sekali. Jadi kalau cair berarti mesti dibuang semua ya, ada bangkai tikus di situ. Rawi Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, wa qad hakama alaihi al-Bukhari wa Abu Hatim bil. Nah, hadirin, kenapa dengan ini samin ya? Ya, jadi kalau di Arab itu banyak samin digunakan untuk membuat bahan-bahan tertentu ya. Bisa jadi mereka buat roti dan sebagainya ya, dan itu nanti akan diperjualbelikan. Jadi agar jual belinya ini mabrur, maka seorang mesti memegang prinsip keimanan itu. Ya, jadi kalau di sini kita bisa ambil contoh yang lain ya. Kalau di Arab contohnya samin, kalau di sini soto ya, jualan soto ya. Ya, sudah bikin soto panci besar, tiba-tiba dibuka ada tikus sudah mungkuk di situ gitu ya. Ya. Nah, ini mau dijual. Nah, karena tidak beriman sehingga tetap dijual. Pembelinya kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Nah, itu harus hati-hati karena nanti bisa berdampak pada yang bersangkutan. Atau bikin tadi ada bakso ya, satu panci besar ya, ternyata ada tikus di situ kecemplung mati di situ ya. Ya, karena cair berarti kan mesti dibuang semua. Nah, hadirin, seorang tidak boleh khawatir, jangan sampai kemudian dia merasa rugi saya hari ini. Ya, dia kan tidak menginginkan itu gitu ya. Ya, itu musibah yang terjadi pada dirinya, mesti dia menerima dengan lapang dada ya. Insya Allah rizkinya tidak akan pindah tangan, rizkinya tidak mungkin akan salah alamatnya. Allah ketika telah menetapkan Allahumma la mani'a lima a'tait, nah itu dijadikan penguat seseorang ya, agar dia tetap berpegang teguh dan tetap disiplin ya. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya Allah tidak ada yang bisa menahan jika Engkau memberi, wala mu'tiya lima mana'at, dan jika tidak ada yang dapat memberi jika Engkau menahan. Nah, itu yang menjadi keyakinan kita ya. Jadi sehingga seorang tetap disiplin ketika mereka berjual beli. Nah, karena model begini nanti susah taubatnya. Ya, bisa dibayangkan ya, dia sudah 2 kali misalkan atau 3 kali menjual soto yang pernah kemasukan tikus di situ gitu ya. Nah, nanti kalau mau konfirmasi pada pembeli-pembelinya sudah lupa siapa saya yang membeli gitu ya. Sedangkan orang ketika bertaubat itu kalau kesalahannya hanya pada Allah saja, nah, dia kan cukup 3 ya, mohon ampun, berjanji tidak mengulangi dan menyesal gitu ya. Tapi kalau ada kesalahan pada orang lain kan dia mesti menyelesaikan urusan dengan orang itu. Sementara yang beli soto sudah lupa siapa gitu ya. Tadi tobatnya susah ya. Nah, daripada itu bikin rusak rizki yang lainnya, jadi seorang tetap berhati-hati
ketika berdagang, berjual beli berarti dipastikan harus mabrur gitu ya. Jadi seperti kalau misal kita mau haji, kita mau umroh, kan kita semua ketika sudah niat kan kita ingin mabrur gitu ya. Nah ketika berjual beli juga akan seperti itu. Oh saya harus mabrur, tidak boleh tidak. Ya, masalah rezeki kita sudah berusaha, Allah yang akan memberikan, tidak perlu khawatir. Ya ini insya Allah hadirahmakumullah, dan kita nanti masih mendapati banyak hadis-hadis memberikan penjelasan terkait dengan al-taradin, saling ridho tadi yang kita akan perdalam lagi dalam pertemuan berikutnya insya Allah. Ya malam ini sampai sekian. Silakan barangkali ada yang interaktif sebentar tapi ya silakan. Karena sudah Isa mungkin jawabannya di pertemuan berikutnya. Oh ya. Pertanyaan saya ini tadi kan yang Ustaz sampaikan produknya. Bagaimana dengan harga? Karena kan harga itu demand supply. Apakah Islam juga diatur dengan demand supply tadi? Karena kan gini, misalnya kasusnya kan belum lama misalnya pandemi, harga yang 5.000 jadi 300.000. Nah itu apakah di Islam kan ya? Apakah Islam mengatur juga? Oh ya. Iya. Ya, jadi semua orang yang berbisnis, yang berjual beli punya masa depannya. Dia tentu ingin punya pelanggan. Kalau dia main begitu, nanti dia tidak punya pelanggan lagi. Yang jelas begini, ya, ini kalau kita beli di tempat biasa, itu nanti harganya bisa berbeda dengan di hotel bintang berapa gitu ya. Nanti bisa beda harganya. Nah, apakah mereka dibolehkan mengambil keuntungan, misalkan ini dijual 4 kali lipat gitu ya. Nah, itu sah-sah saja bagi mereka. Tapi kan mereka punya masa depan dan mereka punya mangsa pasar tersendiri gitu ya. Ternyata ada juga yang beli di situ gitu ya dengan harga segitu. Nah, kopi yang di situ kita aduk sendiri 10.000 gitu ya. Ada menjualnya 200.000 gitu ya. Dan ternyata ada konsumennya di sana, itu ada pembelinya. Ya, jadi tadi terkait dengan seorang ketika berjual beli semuanya harus melihat masa depannya. Jangan sampai dia membunuh bisnisnya itu. Ya, jadi memang aturannya seperti itu, tapi jangan sampai kemudian seorang memanfaatkan gitu ya. Ya, jadi di saat pandemi ternyata kemudian dia memanfaatkan itu nanti bisa terjadi kezaliman ya, karena terkait dengan orang-orang tertentu yang mungkin mereka ada yang menimbun barang dan nanti biar mau dilepas di saat sudah mahal harganya gitu ya. Nah itu juga cara-cara dolim yang dilarang dalam syariat. Ya, ya itu insya Allah nanti kita bisa bahas lebih dalam dan lebih luas lagi di pertemuan selanjutnya. Ya kita akhiri malam ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.